Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Al-Hunayfi. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi desain komunikasi visual, yaitu pembahasan tentang semiotika pada desain komunikasi visual. Mari kita simak pembahasan selanjutnya. Sebelum kita mengetahui apa itu semiotika, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana mengartikan sebuah gambar. Nah, di sini ada dua pendekatan. Yang pertama adalah denotatif. Secara denotatif menunjuk pada data atau informasi yang tersurat pada gambar tersebut. Dalam hal ini, gambar dibaca layaknya sebuah catatan atau keterangan yang menceritakan objek secara menyeluruh. Di sini ada visual orang yang sedang batuk lalu meminum obat dan dia sembuh. Nah, dalam pemaknaan denotatif ini menunjukkan pada data informasi suatu gambar, bisa berupa gambar ilustrasi. Nah, yang nomor dua adalah gambar konotatif, atau yang nomor dua adalah konotatif. Secara konotatif menunjuk pada hal-hal yang tersirat yang muncul pada pikiran pengamat sesaat sesudah melihat sebuah gambar. Sering terjadi perbedaan konotasi dalam menangkap arti sebuah gambar. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan persepsi masing-masing pengamat yang mempengaruhi kemampuan berpikir visualnya. Nah, di sini ada sebuah tabel. Yang pertama adalah informasi, kemudian dilanjut penerimaan, setelah itu data diproses dalam tanggapan indera ingatan, pemikiran, pembelajaran persepsi visual, dan pengenalan, pengalaman, dan pengetahuan. Jadi secara makna konotatif, yaitu informasi yang didapatkan itu berasal dari sebuah pengamatan yang tersirat. Nah, selanjutnya persepsi, proses dengan mana seorang individu memilih, merumuskan, dan menafsirkan masukan atau input informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti mengenai dunia. Menurut Kotler tahun 90 halaman 266. Pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Interpretasi bermaknanya atas sensasi sebagai representatif objek eksternal. Proses menafsirkan informasi indrawi. Nah, selanjutnya kita belajar tentang semiotika. Apa itu semiotika? Semiotic is essentially sociological approach to communication. Is that its aim is to establish widely applicable principle dari John Fries 1982. Nah, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda. Semiotika berasal dari kata Yunani yaitu semion yang berarti tanda. Tanda-tanda tersebut menyampaikan suatu informasi sehingga bersifat komunikatif. Ia mampu menggantikan sesuatu yang lain yang dapat dipikirkan atau dibayangkan. Cabang ilmu ini semula berkembang dalam bidang bahasa, kemudian berkembang pula dalam bidang seni rupa dan desain komunikasi visual. Nah, sementara itu Charles Sanders Peirce menandaskan bahwa kita hanya dapat berpikir dengan medium tanda. Manusia hanya dapat berkomunikasi lewat sarana tanda. Tanda dalam kehidupan manusia bisa tanda gerak atau isyarat, lambaian tangan yang bisa diartikan memanggil atau anggukan kepala dapat diterjemahkan setuju. Tanda bunyi seperti tiupan peluit, trompet, genderang, suara manusia, dering telepon tanpa tulisan diantaranya huruf dan angka. Bisa juga tanda gambar berbentuk rambu lalu lintas dan masih banyak ragamnya. Nah, menurut Peirce, seorang filsuf Jerman, ditinjau dari relasinya, maka tanda dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah icon, yang kedua adalah indeks, yang terakhir adalah simbol. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang icon. Icon adalah tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya. Contoh, peta dan wilayah geografisnya,
foto dengan objeknya, foto peristiwa, foto wajah, lukisan dengan gagasannya, atau lukisan alam. Ikon menggambarkan objek-objek yang tidak dapat dihadirkan. Ikon merupakan tanda yang bisa menggambarkan ciri utama sesuatu meskipun objek tersebut tidak hadir. Ikon merupakan representasi dari suatu benda fisik yang mempunyai sifat menyerupai. Contoh foto SBY adalah ikon SBY, gambar Amin Rais adalah ikon Amin Rais itu sendiri. Nah, ikon dapat pula dikatakan tanda yang memiliki ciri-ciri sama dengan apa yang dimaksudkan. Misalnya foto Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai Raja Keraton Yogyakarta Hadriningrat adalah ikon dari Pak Sultan. Peta Yogyakarta adalah ikon dari wilayah Yogyakarta yang digambarkan dalam bentuk peta. Cap jempol Pak Sultan adalah ikon dari ibu jari Pak Sultan itu sendiri. Nah, bisa kita lihat ilustrasi di sini ada ikon Superman, ada ikon Robocop, ada ikon kunci dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat ada ikon toilet, ada ikon mouse, ada ikon kelinci, ikon berbentuk topeng dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa itu indeks. Nah, indeks merupakan suatu tanda yang sifatnya tergantung dari adanya suatu denotasi atau mempunyai kaitan kausal dengan apa yang diwakilinya. Indeks merupakan tanda yang memiliki hubungan sebab akibat dengan apa yang diwakilinya. Nah, indeks tanda yang hadir secara asosiatif akibat terdapatnya hubungan ciri acuan yang sifatnya tetap. Contoh, kata rokok memiliki indeks asap. Nah, ada asap pasti ada api. Kata api memiliki indeks yaitu asap. Orang yang lewat memiliki indeks jejak kaki. Tanda tangan atau signatur adalah indeks dari keberadaan seseorang yang menorehkan tanda tangan itu. Nah, di sini ada contoh beberapa indeks. Yang pertama ada jejak kaki, ada tanda tangan, signatur. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang simbol. Apa itu simbol? Secara etimologis, simbol berasal dari bahasa Yunani yaitu simbelin, yang berarti melemparkan bersama suatu benda, perbuatan, dikaitkan dengan suatu ide menurut Hartoko dan Rahmanto. Ada pula menyebutkan simbolos, yang berarti tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu hal kepada seseorang. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia atau KBBI, simbol atau lambang adalah semacam tanda, lukisan, perkataan, lencana dan sebagainya yang menyatakan sesuatu hal atau mengandung maksud tertentu. Misalnya ya, warna putih melambangkan kesucian, lambang padi lambang kemakmuran, dan kopiah merupakan salah satu tanda pengenal bagi warga negara Indonesia. Nah, di sini suatu tanda yang ditentukan oleh suatu aturan yang berlaku secara umum. Nah, kesepakatan bersama atau konvensi. Contoh, gerakan tubuh atau anggukan kepala sebagai tanda setuju. Bendera merah putih, simbol dari negara Republik Indonesia, makna berani dan suci. Biasanya simbol menjadi berdasarkan metonimi atau metonem, yaitu nama untuk benda lain yang berasosiasi atau yang menjadi atributnya. Misalnya, si kacamata untuk seseorang yang berkacamata, si jangkung untuk orang yang tinggi kurus. Nah, simbol juga terjadi karena metafor atau metafora, yaitu pemakaian kata atau ungkapan lain untuk objek atau konsep lain berdasarkan kias atau persamaan. Misalnya, kaki gunung, kaki meja disebut berdasarkan kias pada kaki manusia. Batu pun bisa berteriak berdasarkan kias teriak manusia. Nah, simbol dapat dibedakan berdasarkan yang pertama,
simbol-simbol universal berkaitan dengan simbol-simbol umum, misalnya tidur sebagai lambang kematian. Simbol kultural yang dilatar belakangi oleh suatu kebudayaan tertentu, misalnya keris dalam kebudayaan Jawa. Yang nomor 3 adalah simbol individual yang biasanya dapat ditafsirkan dalam konteks keseluruhan karya seorang pengarang. Nah, di sini menurut Arthur atau Asa Berger, simbol diklarifikasikan berdasarkan yang pertama adalah konvensional, yang kedua ada aksidental, yang ketiga adalah universal. Nah, simbol konvensional adalah kata-kata yang berdiri atau ada untuk menggantikan sesuatu. Contoh, sparkling Surabaya. Ini merupakan simbol aksidental, sifatnya lebih personal. Sebagai contoh, orang yang baru jatuh cinta di Surabaya, maka bagi dia Surabaya adalah simbol cinta. Nah, di sini diterangkan bahwa simbol universal adalah sesuatu yang berakar dari pengalaman semua orang, dan orang memahami sebuah simbol karena mempunyai pengalaman yang sama. Contoh simbol kartu as, ada simbol HIV AIDS. Nah, ada contoh juga simbol sushi, makanan Jepang, ada wayang dari Jawa, dan ada tulip dari Belanda. Ini juga bendera Amerika Serikat, lingkaran tanda plus yaitu simbol wanita, dan salib simbol dari agama Kristen. Nah, sudah selesai pembahasan tentang semiotika. Kalau ada pertanyaan bisa komentar di bawah ini, dan jangan lupa like and subscribe channel YouTube Aan Hunaefi. Sampai jumpa pada pembahasan kuliah online pada minggu-minggu berikutnya. Setiap 1 minggu bersama saya Aan Hunaefi. Jangan lupa like and subscribe and share di channel YouTube Aan Hunaefi. Sampai jumpa.